dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dalam segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau melakukan seluruh kegiatan kami. Tolong kami Bapa supaya kami melangkah bersama dengan firman-Mu, dan berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat buat seluruh jemaat kami. Pagi hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan. Hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Firman Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 20. Demikian bunyinya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini banyak jenis-jenis kejahatan yang bisa kita ketahui. Dan kejahatan tidak lagi hal yang tabu dilakukan oleh orang. Jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita lihat dan kalau kita melihat juga di mass media, banyak kejahatan yang terjadi. Ada pembunuhan, ada pencurian, ada perselingkuhan, ada korupsi, dan juga ada penjualan untuk anak-anak. Di saat kejahatan semakin merajalela di tengah-tengah hidup kita, pada saat hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika melalui Apostel Paulus, di mana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Apostel Paulus kepada jemaat Tesalonika supaya hidup dalam ketertiban, supaya mereka tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa kita menjauhkan diri dari jenis kejahatan? Karena tidak ada hubungan kejahatan itu bagi diri kita. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan pagi hari ini, ketika Tuhan mengatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika sikap kita juga diinginkan oleh Tuhan supaya kita tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejahatan timbul dari keinginan hati. Ketika manusia sudah lebih mementingkan keinginan hatinya, sehingga kejahatan itu timbul dari keinginannya, dari pikirannya, sehingga dia melakukan kejahatan yang begitu banyak. Apa yang kita lakukan supaya kita jauh dari segala kejahatan yang disampaikan oleh Apostel Paulus kepada jemaat Tesalonika yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, tetap berdoa, tetap bersyukur, bersukacita. Jangan sampai kita padamkan roh. Itu yang dinyatakan oleh Apostel Paulus. Tetap berdoa,
bersyukur, bersukacita, jangan sampai padam roh, tetapi melakukan yang baik, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan yang jahat. Karena ketika kita hidup di dalam doa, hidup di dalam ucapan syukur, hidup di dalam sukacita, dan ketika roh kita terus menyala melalui firman Tuhan, maka tidak adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan yang jahat. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup jauh lebih berharga di hadapan Tuhan kalau kita mencintai kebaikan. Supaya kita menjadi orang-orang yang tercipta untuk melakukan yang baik di tengah-tengah hidup kita, maka kita hidup saling menopang antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan yang jahat, karena hidup kita sudah saling menopang. Ketika ada yang salah, sudah saling mengingatkan. Ketika ada yang melakukan kejahatan, sudah ada kita yang rohani untuk memimpin dan mengingatkannya dan mendoakan yang melakukan yang jahat itu, supaya tidak lagi berulang-ulang melakukan kejahatan. Orang jahat bisa bertobat. Dan itu juga yang diinginkan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya kita melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan itu dari dalam hidup kita. Karena itu tidak ada orang yang mencintai kejahatan. Sekecil apapun yang dia lakukan, tidak ada yang mengatakan saya melakukan kejahatan hanya kecil. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena kecil yang kita lakukan, ketika itu jahat, tetap jahat. Tidak ada kesempatan kita lagi untuk melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita sudah menjauhkan diri kita dari kejahatan. Karena kita sudah tetap berdoa, sudah tetap bersyukur, sudah tetap bersukacita, sudah tetap roh Allah hadir dalam diri kita. Karena itu kesempatan masih ada, diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi. Maka pada hari ini Allah mengingatkan kita supaya kita menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Kejahatan apapun itu, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, kita harus menjauhkan diri kita dari segala kejahatan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita di tengah-tengah hidup kita. Apapun kejahatan yang ada di dalam dunia ini, itu akan hilang dengan kasih Tuhan yang selalu menopang kita. Dan kita tidak akan hidup di dalam kejahatan lagi, karena Tuhan sudah menuntun kita di dalam roh-Nya. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Walaupun sudah banyak kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami orang-orang yang rohani mampu mengingatkan dan mendoakan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kekudusan, karena Tuhan menopang kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap berdoa dan bersyukur dan bersukacita, dan roh-Mu tetap menyala, supaya kami tidak melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan menolong mereka di sepanjang satu hari ini. Berkati tempat tinggal kami kota Jambi ini. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kehidupan kami. Tuhan cukupkan kami dengan apa yang ada pada diri kami. Jika pada saat ini ada jemaat-Mu yang terkena COVID-19, Tuhan menguatkan imun mereka.
dan memberikan kekuatan kesehatan supaya bisa melawan virus yang ada dalam tubuh mereka. Jika ada yang sakit Tuhan, Tuhan menopang mereka supaya jemaat-Mu sembuh. Dan segala kehidupan kami di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati, memberikan kepada kami sukacita, supaya kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua.